وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Ibnu Sabil yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam tidak lupa marilah kita haturkan kepada kedua kita yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Ibnu Sabil yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan pagi yang penuh berkah ini insyaallah kita akan duduk sejenak di majelis ilmu dalam kurun waktu ya sekitar 1 jam, dari mulai jam 5 sampai jam 5 apa nanti? Jam 5.30 ya. Ya sekitar 1 jam kurang sedikit. Jadi kita akan mendengarkan tausiah atau pengajian yakni bab lanjutan yakni kajian Sirah Nabawiyah, yang mana pada kesempatan pagi hari ini akan membahas tentang Amul Husni atau tahun kesedihan yang dirasakan oleh Rasulullah SAW selama hidup beliau. Dan sebagaimana biasa, kajian Sirah Nabawiyah ini dipimpin langsung oleh guru kita Ustaz Tisna Asyirkuni. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau nanti semakin menambah semangat kita untuk melanjutkan atau menjalani kehidupan ini dari berkaca daripada kisah ataupun dari sirahnya Rasulullah SAW. Baik, kepada Mukarram Ustaz Tisna Asyirkuni, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Para bapak-bapak yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini, pada subuh ini, Allah masih memberikan berbagai nikmatnya pada kita sehingga kita bisa hadir di Masjid Ibnu Sabil ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah, dan kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan di pagi yang penuh barokah ini Allah memberikan berbagai barokahnya kepada kita dengan kita hadir di masjid ini. Kita sholat subuh, sholat sunnah subuh, ya sholat sunnah fajar, kemudian kita mengikuti kajian Sirah Nabawiyah. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya yang istiqomah ila yaumil qiyamah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian sebelumnya kita membahas tentang pemboikotan total yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, beserta keluarga dari Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Nah, setelah selesai pemboikotan itu, maka Rasulullah keluar dari Syi'ib, dari tempat di mana Nabi dengan keluarganya itu berkumpul pada saat diboikot selama kurang lebih 3 tahun. Kemudian Nabi melakukan aktivitas seperti biasa, sementara kaum Quraisy masih tetap melakukan intimidasi terhadap kaum muslimin, menghadang jalan Allah meskipun sudah tidak lagi melakukan pemboikotan. Ibnu Ishaq berkata, Rasulullah SAW senantiasa melaksanakan perintah Allah Ta'ala dengan sabar dan mengharap ridhonya dan menyampaikan nasihat pada kaumnya meskipun beliau didustakan dan mendapatkan gangguan dan hinaan. Nah, kemudian mereka tanpa henti terus mencemooh Rasulullah SAW hingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat
inna kafainakal mustahzi'in alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun. Sesungguhnya kami memelihara kamu dari kejahatan orang-orang yang mengolok-olok kamu wahai Muhammad, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah, maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya. Jadi ayat ini menjadi jaminan, menjadi garansi dari Allah bahwasanya Allah melindungi Nabi, ya, melindungi Nabi dari kejahatan orang-orang yang mempersekusi Nabi, ya, yang mengolok-olok Nabi. Ya. Nah, para pencela Rasulullah SAW ini digambarkan dalam kitab Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Jadi dibuat detailisasi. Nah, mereka adalah tokoh yang ditaati kaumnya masing-masing. Yang pertama dari Bani Asad adalah Al-Aswad bin Al-Muttalib. Ketika Rasulullah SAW mendengar Al-Aswad bin Al-Muttalib suka mencemooh, beliau mendoakan kejelekan untuknya dengan berdoa, "Ya Allah, buatlah dia buta dan hancurkanlah dia." Jadi ini yang dilakukan Nabi, ya, pada saat ada seseorang namanya Al-Aswad, ya, mencemooh Nabi, nggak berhenti-berhentinya mencela Nabi, ya. Nabi mendoakan dia buta. Nah, gitu, ya. Nah, ini kesekian kalinya, ya, kalau kita mengkaji Sirah Nabawiyah, tidak selalu Nabi itu kalau dianiaya, dizolimi, Nabi itu diam. Nah, gitu, ya. Kadang kan pada saat ada penghinaan terhadap Nabi, gitu kan, Nabi aja juga dihina nggak marah, nah, gitu. Nabi aja juga dihina tidak melakukan serangan balik, tidak mendoakan macam-macam, gitu, ya. Tapi faktanya banyak dalam kajian Sirah Nabawiyah kita temukan bagaimana pada saat Nabi itu dicela, dicemooh, dizolimi, ya, Nabi tidak tinggal diam. Maka kita apalagi sebagai umatnya, ya, tidak boleh kita tinggal diam seperti itu. Apalagi pada saat agamanya dihina, agamanya dinistakan, seperti itu, ya. Misalkan ada yang mengatakan Islam ini tidak sempurna, ya. Jadi Islam ini bukan agama yang sempurna, gitu, ya. Kemudian bapak-bapak ini kalau mati nanti sebelum mati ngucap la ilaha illallah tuh nggak jaminan masuk surga, katanya, gitu. Itu sebenarnya bentuk, kalau mau terus terang, itu sebenarnya bentuk penistaan juga, ya. Bentuk membuat keraguan-raguan terhadap kaum muslimin terhadap ajaran agama mereka. Jadi kaum muslimin jadi ragu sama agamanya. Yang tadinya mereka mendengar ayat inna dina indallahil Islam, ya. Sesungguhnya agama yang paling diridhoi oleh Allah itu Islam, ya. Wa may yabtaghi ghairal Islam madina, ya, fala yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari, ya, selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya, tidak diterima amalnya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi, seperti itu, ya. Jadi ayat-ayat ini meyakinkan kita sebagai seorang muslim, ya, di internal kita sebagai seorang muslim, kaum muslimin, bahwa agama paling benar itu Islam. Tapi kalau kemudian ada yang tadi mengucapkan seperti itu, akhirnya orang Islam jadi nggak yakin dengan agamanya sendiri, seperti itu. Padahal para khotib tiap Jumat tidak lelah-lelahnya mengingatkan ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, ya. Bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan sekali-kali mati. Di situ ada nun taukid ats-tsakilah, ya. Ada nun taukid ats-tsakilah. Jadi sebenarnya cukup wala tamutu, jangan kamu mati, tapi ada nun taukid ditambahin wala tamutunna, jangan sekali-kali kamu mati. Padahal mati berapa kali, Pak? Ya.
mati sekali doang. Tapi di situ jangan sekali-kali kamu mati, jangan sampai kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali kamu dalam keadaan muslim, seperti itu. Tapi kalau kemudian banyak ya propaganda yang melecehkan Islam, sehingga Islam tuh seolah-olah nggak ada harganya, ya. Sehingga orang gampang keluar dari Islam, gitu, ya. Apalagi ada orang dianggap tokoh nasional udah 70 tahun malah keluar Islam, ya, dipublikasikan, ngundang wartawan, ya, gitu. Jadi orang juga jadi kayaknya nggak penting juga Islam nih, gitu ya. Apalagi pas nemu calon istri non Muslim, udah, gitu. Jadi begitu gampang lepasnya iman, ya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat Rasulullah itu dicemooh, dijelekan, beliau mendoakan pada Al-Aswad, ya Allah, buatlah dia buta dan hancurkanlah dia. Kemudian dari Bani Zuhrah ada lagi namanya sama Al-Aswad juga, bin Abdu Yagud, ya. Dari Bani Makhzum ada Al-Walid bin Al-Mughirah, ya. Bapaknya Khalid bin Walid, Al-Walid bin Al-Mughirah. Mohon maaf Pak, saya minum dulu. Masih berasap nih teh. Saya rada-rada masuk angin soalnya. Ya. Baik. Kemudian dari Bani Saham bin Amr adalah Al-As bin Wa'il bin Hisham. Dari Bani Khuza'ah ada Al-Haris bin At-Tulatilah. Bagaimana kemudian nasib para pencela Rasulullah SAW ini, ya? Ibnu Ishaq meriwayatkan, ya, dari para ulama bahwa malaikat Jibril mendatangi Rasulullah SAW ketika orang-orang Quraisy tawaf di Baitullah dan Rasulullah SAW berada di sisinya. Malaikat Jibril berjalan melewati Al-Aswad bin Al-Muttalib, kemudian melemparkan daun hijau ke wajahnya, dan Al-Aswad bin Al-Muttalib pun menjadi buta. Nah, jadi doanya Nabi kesampaian, ya. Nabi doain Al-Aswad buta, jadi buta, gitu, ya, jadi buta. Gitu. Malaikat Jibril kemudian berjalan melewati Al-Aswad bin Abdu Yagud, kemudian malaikat Jibril mendoakan keburukan pada perutnya hingga bengkak dan dia mati karena perutnya kembung, ya. Nggak bisa keluar air dari perutnya, nggak bisa BAB BAK, ya. Saya sendiri saksi Pak, ya, pernah jenguk tetangga, ya, tetangga di rumah mertua itu nggak bisa ngentut, nggak bisa buang angin, ya, dirawat di rumah sakit seminggu Pak, ya. Jadi buang angin itu ternyata nikmat luar biasa, gitu, ya. Nggak bisa buang angin Pak, pusing, ya, itu kembung, gitu. Iya kalau punya duit, ya, dirawat di rumah sakit seminggu, ya. Kalau nggak punya duit gimana, gitu kan? Dikerokin nggak keluar, gitu kan, gitu, ya. Jadi bahaya, ya, orang knalpotnya nggak bisa keluar, gitu, nggak bisa ada outputnya, ya. Kemudian malaikat Jibril berjalan melewati Al-Walid bin Al-Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid. Kemudian mendoakan keburukan agar bekas luka di bawah telapak kakinya kambuh kembali hingga membawa kepada kematiannya. Ya. Jadi Al-Walid Al-Mughirah meninggal, ya, mati, ya. Mati karena tadi, ya, lukanya itu kambuh lagi, ya. Ya mungkin kalau zaman sekarang, oh ini kena diabetes ini, ya, lukanya kambuh lagi nggak sembuh-sembuh, ya, basah mulu, gitu, ya. Mohon maaf ya. Jadi Al-Walid meninggal dalam keadaan kufur, ya. Belum sempat beriman bapaknya Khalid bin Walid, seperti itu. Meskipun Al-Walid lah yang bersaksi bahwa setelah ketemu Nabi yang diucapkan Muhammad itu bukan ucapan manusia, nah, gitu. Saya tahu mana syair, saya tahu mana nasr, saya tahu mana ini mana itu, karena ahlinya balaghahnya Quraisy, bapaknya Khalid bin Walid itu, ya. Begitu manisnya ucapan Muhammad itu, ya, sampai
Abu Jahal bilang jangan dipuji-puji gitu dong gitu. Ya mau ngomong gimana gitu ya. Mau ngomong gimana? Ya bilang aja dia dukun. Enggak kayak dukun kok dia gitu ya. Kalau dukun tuh ngucap mantra-mantra, Muhammad enggak begitu. Atau kita bilang aja dia orang gila gitu. Ah enggak begitu orang gila gitu. Kita tahu bagaimana kelakuannya orang gila gitu. Atau kita bilang aja dia tukang sihir ya. Kita tahu tukang sihir kan enggak dia kan tidak meniup tali-tali, buhul-buhul. Kalau di kita mungkin santet ya Pak. Sihir itu di sono tuh, kures itu. Jadi boneka diikat gitu ya. Dan Nabi kan pernah dikerjain begitu, ya. Nabi pernah dikerjain seperti itu, nggak bisa bergerak, nggak diikat seperti itu. Nah kata Al-Walid, Muhammad tuh nggak kayak tukang sihir, gitu. Dia nggak meniup buhul-buhul seperti itu, ya. Seperti itu. Nah, maka akhirnya disepakati waktu itu, ya udah, yang paling dekat itu Muhammad difitnah dengan sebutan tukang sihir seperti itu ya, karena dengan ucapan yang manis itulah bisa nyirep orang ya, bisa orang itu tersihir, bisa memisahkan anak dengan bapaknya, bisa memisahkan suami dengan istrinya gitu, seperti itu. Maka kemana-mana akhirnya sepakat kita propagandakan ya. Ini intoleran ya. Ini merusak kebinekaan misalnya. Memang bahasanya begitu juga waktu itu kan di Quraisy itu ya. Ini memutuskan silaturahim, bahasa mereka begitu ya. Begitu ya. Jadi seperti itu ya. Cuma bahasanya saat itu yang membuat orang supaya takut menjauh dari Nabi itu tukang sihir seperti itu ya. Kalau sekarang ya, dikira-kira aja sendiri bahasanya Pak ya. Nah, kemudian malaikat Jibril berjalan lagi melewati Al-As bin Wa'il, kemudian mendoakan keburukan agar kaki bagian dalam Al-Aswad bin Wa'il terluka hingga membuatnya mati. Malaikat Jibril melewati Al-Haris sambil mendoakan keburukan ke kepalanya, kemudian kepalanya mengeluarkan nanah dan dia mati karenanya. Jadi ini nasib-nasibnya para pencela Nabi seperti itu. Beberapa waktu yang lalu kan viral tuh ya, ada yang mencela Nabi, matinya kenapa Pak? Bapak-bapak perhatiin nggak Pak? Ya. Di mana kemarin tuh? Di Perancis apa di mana kemarin tuh? Ya. Ada yang kecelakaan, mobilnya terbakar. Padahal itu orang kemana-mana dikawal, ya. Karena dia bertahun-tahun itu katanya menjadi sasaran utama Al-Qaeda, ya. Karena menghina Nabi dengan hinaan yang sangat menyakitkan kaum muslimin ya. Kemana-mana dikawal itu orang ya. Disupirin ya, kemana-mana, nggak bawa mobil sendiri gitu. Mati juga ya. Dan matinya dengan mengenaskan seperti itu ya. Maka hati-hati kalau ada yang ingin ngambil profesi mencela Nabi, hati-hati ya. Karena akan terulang lagi sejarah ya. Sebagaimana pada masa Nabi masih hidup, orang-orang yang mencela Nabi itu mati dengan tragis ya. Mati dengan tragis, nggak mati buta dia gitu, karena Nabi mendoakan kebutaan buat dia gitu. Seperti itu ya. Dan ini bisa dilihat dalam kitab Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham ya. Bukan karangan ustadz ya, bukan karangan para ulama. Artinya ada riwayatnya tadi dari Ibnu Ishaq ya. Orang-orang yang mencela Nabi didoakan keburukan oleh Nabi ya, dieksekusi oleh malaikat Jibril seperti itu ya. Nah, kemudian orang-orang Quraisy mengirimkan delegasi terakhir ke Abu Thalib ya. Jadi pada saat itu usia Abu Thalib sudah melebihi 80 tahun ya. Kondisinya semakin payah. Abu Thalib udah sakit-sakitan gitu. Maka mereka mendatangi Abu Thalib gitu. Ya. Wahai Abu Thalib, sesungguhnya engkau seperti yang engkau ketahui adalah bagian dari kami. Dan saat ini sebagaimana yang engkau saksikan sendiri telah terjadi sesuatu pada dirimu. Kami cemas terhadap dirimu. Maksudnya Abu Thalib udah sakit-sakitan, udah tua.
Padahal engkau juga sudah tahu apa yang terjadi antara kami dan keponakanmu dengan Nabi Muhammad. Untuk itu desaklah dia agar mau menerima sesuatu dari kami, dan kami juga akan menerima sesuatu darinya. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi saling mencampuri urusan masing-masing. Dia tidak mencampuri urusan kami, demikian juga dengan kami. Desaklah dia agar membiarkan kami menjalankan agama kami, seperti halnya kami juga akan membiarkannya menjalankan agamanya. Seperti itu ya. Ini di satu sisi sudah bergeningnya Nabi udah tinggi ya. Tadinya kan Nabi nggak boleh menjalankan agamanya ya. Nah sekarang ya udah dia boleh menjalani agamanya gitu. Tapi jangan mencela-cela agama kami gitu. Jangan intoleran. Nah, bahasa sekarang ini mungkin begitu ya. Jangan intoleran ya. Desaklah dia seperti itu ya. Jadi gitu ya. Nah, Abu Thalib kemudian mengirimkan utusan untuk meminta Nabi SAW datang ya. Maka Nabi pun datang. Lalu pamannya tersebut berkata, "Wahai ponakanku, mereka itu adalah pemuka-pemuka kaummu. Mereka berkumpul karenamu untuk memberimu sesuatu dan mengambil sesuatu pula darimu." Nah disitulah kemudian Nabi berkata, bagaimana pendapat kalian kalau aku katakan pada kalian satu kalimat yang bila kalian ucapkan kalimat ini niscaya dapat menguasai orang Arab dan orang non-Arab. Orang Arab dan orang non-Arab akan tunduk pada kalian. Kalian mau nggak? Gitu. Kalian ucapkan kalimat ini. Gitu. Maka pada saat mereka mendengar Nabi ngomong begitu, mereka bingung. Ucapan apa itu? Yang kalau kita mengucapkan itu, bangsa Arab dan bangsa non-Arab akan tunduk pada kita. Maka orang sekelas Abu Jahal sampai bilang, apaan tuh gitu ya? Apaan tuh? Gitu. Ucapan apa itu? Ya. Sungguh aku akan memberimu 10 kali lipatnya, kata Abu Jahal. Maka beliau berkata, ucapkan la ilaha illallah dan kalian cabut sesembahan selainnya. Nah, gitu. Kalau bahasa sekarang itu orang-orang Quraisy langsung joprak gitu ya. Jadi apa itu? Ucapkan la ilaha illallah. Nah, jadi pada saat Nabi mengucapkan seperti itu, berarti ucapan la ilaha illallah kan ucapan pemersatu, kan? Ya kan? Jadi kalau orang ya, kalau manusia itu bersatu di bawah la ilaha illallah ya, orang Arab, orang non Arab ya, itu tunduk ya, kepada Allah seperti itu ya. Gitu. Nah, sekarang ini muncul lagi propaganda tadi salah katanya. Ngucap la ilaha illallah itu dianggap salah. Jadi yang benar itu adalah ucapan persatuan. Nah, gitu, ya. Yang benar begitu. Ya. Jadi salah selama ini memahami la ilaha illallah itu kunci surga. Nah, ini masalahnya yang ngomong bukan cuma sekedar jemaah sholat subuh gitu ya. Ada profesornya di depannya gitu. Ada profnya gitu di depannya itu ya. Ada profnya ya. Nah, mendengar kalimat tersebut, mereka kebingungan lantas berkata, "Wahai Muhammad, apa kamu ingin kami menjadikan Tuhan kami yang banyak itu jadi satu saja?" Ya. Sungguh aneh kamu ini gitu. Ya. Selama ini kan juga gitu ya. Kalau ada ide penerapan syariat Islam selalu pasti omongannya gitu. Kita ini kan masyarakatnya heterogen, tidak homogen. Padahal Islam itu rahmatan lil alamin, itu masalahnya di situ. Islam itu rahmatan lil alamin. Kalau diterapkan Islam, mau muslim non muslim itu akan merasakan rahmat dari Islam seperti itu, ya. Jadi gitu. Jadi apa kami ini akan kamu ingin menjadikan Tuhan kami yang banyak ini jadi satu saja. Kemudian masing-masing berkata pada yang lain, demi Allah, sesungguhnya orang ini tidak memberikan apa yang kalian inginkan. Pergilah dan teruslah dalam agama nenek moyang kalian hingga Allah memutuskan antara kalian dan dirinya. Ya. Setelah itu mereka pun bubar.
Jadi gitu. Jadi mereka udah dalam tanda kutip udah capek ya, ngadepin Nabi. Ini orang nggak ada berubahnya gitu ya. Masih saja mendakwahkan la ilaha illallah seperti itu. Nah kemudian pada saat tidak lama setelah pemboikotan itu, ya, kemudian tidak lama tadi setelah banyaknya yang mencela Nabi itu, ya, diberikan keputusannya oleh Allah melalui malaikat Jibril. Kemudian Abu Thalib yang sakitnya bertambah parah, ya, kemudian meninggal pada bulan Rajab tahun ke-10 dari kenabian, ya. Selang 6 bulan setelah keluar dari pemboikotan, ya. Dalam kitab As-Sahih, ya, berarti kitab Sahih Bukhari, disebutkan dari Al-Musayyab, ya, bahwa tatkala ajal hampir mendatangi Abu Thalib, Nabi SAW menemuinya, sedangkan di sampingnya ada Abu Jahal. Nah, disitulah pertarungan. Jadi Abu Thalib lagi sakaratul maut, ya. Di situ ada Abu Jahal. Ya. Satu sisi Nabi mengajak Abu Thalib agar masuk Islam, gitu. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat yang dapat engkau jadikan hujah di sisi Allah. Kemudian Abu Jahal, ya, menyela, wahai Abu Thalib, apa engkau tidak menyukai agamanya Abdul Muthalib, ya, agama bapak kamu, gitu. Keduanya tidak pernah berhenti mengucapkan kata-kata ini hingga pernyataan terakhir yang diucapkan Abu Thalib adalah tetap berada pada agama Abdul Muthalib, seperti itu, ya. Maka Nabi mengatakan, aku benar-benar akan memohon ampunan bagimu wahai paman, ya, selagi aku tidak dilarang melakukannya. Maka pada saat Abu Thalib meninggal, ya, dengan tadi keputusan terakhirnya tetap dengan agama nenek moyangnya, Nabi mengatakan, aku benar-benar akan memohon ampunan bagimu wahai paman selama tidak dilarang. Tapi kemudian turun ayat, maka linabiyin, ya, maka linabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidaklah sepatutnya bagi Nabi, tapi bukan hanya bagi Nabi, dan orang-orang yang beriman meminta ampunan kepada orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Surat At-Taubah ayat 113. Nah, dicatat nih Pak, surat At-Taubah ayat 113. Jadi dilarang dalam Islam mendoakan non muslim, kecuali doain satu, doain dapat hidayah, seperti itu. Jadi gitu, boleh mendoakan dapat hidayah, seperti itu. Jadi kalau ada orang non muslim, mohon maaf, ini kan di masjid, ya, pembicaraan internal umat Islam, keyakinan internal umat Islam, ya. Jadi kalau ada orang non muslim meninggal, ya, kita hadir sebagai tetangga, ya, kita menjalankan kewajiban kita sebagai tetangga, berbuat baik pada tetangga meninggal kita melayat, tetapi tidak perlu mendoakan, gitu, seperti itu, ya. Jadi gitu. Semoga almarhum, pakai almarhum lagi, ya. Ucapan almarhum itu sendiri kontroversi. Sesama umat Islam ucapan almarhum itu sendiri ada ikhtilaf, ya. Sesama umat Islam ini, ya. Kalau Bapak belum tahu, ya, saya kasih tahu gitu dikit, gitu, ya, bahwa mengucapkan almarhum kepada sesama muslim saja ada di antara kelompok, ya, di antara kaum muslimin ada yang menyatakan itu bid'ah, seperti itu, ya. Jadi nggak boleh mengucap almarhum, nah, gitu, ya, ada yang bilang begitu. Apalagi sama non muslim. Apalagi kadang
jenazahnya perempuan bilangnya almarhum, ya. Kalau perempuan harusnya almarhumah, ya, seperti itu, ya. Gitu, ya, gitu. Jadi sebenarnya itu jenazahnya laki-laki perempuan gitu kan, gitu. Atau nggak jelas dia laki-laki perempuannya, ya. Jadi kita sebagai tetangga, ya, kita berbuat baik pada tetangga, tidak pandang dia muslim ataupun non muslim, dia meninggal kita melayat, menunjukkan kita berduka cita, ya, terhadap tetangga kita yang meninggal. Tapi kalau dia non muslim, ya, tidak perlu mendoakan, dia juga ngerti. Orang-orang di luar agama kita juga ngerti, ya, gitu. Tidak perlu kemudian mendoakan, ya. Seringkali kan apalagi artis-artis, ya, keluar ditanya wartawan gitu, bagaimana? Ya semoga almarhum diterima amal solehnya, gitu, ya. Nah ini dalam Islam, ya, jelas jangankan kita, Nabi nggak boleh, ya. Padahal yang didoakan itu pendukung Nabi, ya, dukung 100%, ya. Nabi diboikot 3 tahun dia ikut, ya. Kalau ada yang ganggu Nabi, Abu Thalib yang paling depan nggak membela Nabi, ya. Seperti itu. Orang-orang Quraisy itu segen sama Nabi, kenapa? Karena ada Abu Thalib, gitu. Tetapi pada saat Abu Thalib meninggal dan belum sempat mengucap la ilaha illallah, ya, belum sempat masuk Islam, dilarang Nabi mendoakan Abu Thalib, seperti itu, ya. Jadi seperti itu, ya. Nah, kemudian Allah juga menurunkan ayat terkait hal ini, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau Muhammad, ya, tidak akan bisa memberikan petunjuk pada orang yang kamu sukai, pada orang yang kamu cintai. Walakinnallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Akan tetapi Allah memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, seperti itu, ya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tentu ini sangat menyedihkan Nabi. Pamannya, ya kebayang, ya, Nabi itu dari kecil nggak pernah lihat nggak pernah lihat bapaknya, karena pas Nabi dalam kandungan ayahnya meninggal. Gantinya ayah itu siapa? Abu Thalib, gitu. Sebelumnya Abdul Muthalib, kakeknya, ya, nggak lama kan meninggal. Abu Thalib gantinya bapaknya Nabi. Kemana-mana diajak, ke Syam diajak, ya. Jadi seperti itu. Nabi dakwah, setelah jadi Nabi, Abu Thalib mendukung. Abu Thalib membiarkan anaknya Ali bin Abi Thalib masuk Islam, ya, tidak dilarang dan sebagainya, menjadi garda terdepan membela dakwah Nabi. Meninggal Abu Thalib. Begitu secara nurani kemanusiaan, wajar Nabi itu sedih. Wajar Nabi itu sedih. Jadi tidak bisa dibayangkan apa saja perlindungan yang diberikan Abu Thalib terhadap Rasulullah SAW. Dia benar-benar menjadi benteng yang ikut menjaga dakwah Islam dari serangan orang-orang yang sombong dan dungu. Namun sayang dia tetap berada pada agama leluhurnya sehingga sama sekali tidak mendapatkan keberuntungan. Beliau bersabda, dia berada di neraka yang dangkal. Kalau tidak karena aku, kata Nabi, tentu dia berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, semoga syafaatku bermanfaat baginya pada hari kiamat nanti sehingga dia diletakkan di neraka yang dangkal hanya sebatas tumitnya saja, seperti itu. Maka dalam Sahih Bukhari itu ada gambaran seringan-ringannya, ya, siksa di neraka itu adalah orang yang memakai sendal dari api neraka, kemudian bergejolaklah otaknya, ya, mendidihlah otaknya. Itu seringan-ringannya seperti itu, ya. Jadi sangat menyakitkan, ya, siksa di neraka itu. Jadi 6 bulan setelah pemboikotan
Abu Thalib meninggal. Kira-kira 2 atau 3 bulan setelah Abu Thalib meninggal, Ummul Mukminin Khadijah Al-Kubra meninggal dunia pula. Istri tercinta meninggal. Tepatnya pada bulan Ramadan. Ya. Kalau tadi Abu Thalib meninggal bulan Rajab, Khadijah Al-Kubra meninggal bulan Ramadan. Berarti selang berapa bulan tuh? 2 bulan. Ya. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kan kita doanya gitu tuh. Kalau bulan apa? Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Seperti itu ya. Jadi meninggal pada Ramadan tahun ke-10 kenabian pada usia 65 tahun, sementara Nabi usianya 50 tahun ya. Jadi Khadijah meninggal. Orang yang mendukung dakwah pamannya meninggal. Istri meninggal. Istri meninggal, nggak kebayang ditinggal istri. Di sini ada yang udah ya, kemarin lagi COVID, ya, ditinggal istri. Apalagi nggak menyaksikan pada saat istrinya sakaratul maut, ya, lebih menyedihkan lagi. Gitu. Yang kemarin punya teman juga begitu apa menyedihkan. Teman saya bilang, saya nggak gila, ini udah bagus katanya. Saya nggak gila, ini udah bagus katanya gitu. Ya, bagaimana dia dirawat, istri dirawat, ya, gitu. Istri meninggal, dia nggak tahu, nggak mendampingi. Gitu. Ya, orang yang selama ini mendampingi, ya, bersama hidup kita, sehidup semati, pas mati ternyata tidak kita dampingi. Begitu luar biasa sedih. Gitu. Ya, teman saya bilang gitu, saya nggak gila, ini udah bagus gitu. Ya. Gitu, ya. Jadi Nabi begitu sedihnya itu. Ya. Jadi Khadijah termasuk salah satu nikmat yang dianugerahkan Allah pada Rasulullah. Dia mendampingi beliau selama 1/4 abad, menyayangi beliau di kala resah, melindungi beliau di saat-saat kritis, menolong beliau dengan menyebarkan risalah, mendampingi beliau dengan menjalankan jihad yang berat, rela menyerahkan diri dan hartanya pada beliau. Ya. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang Khadijah, dia beriman pada saat semua orang mengingkariku, membenarkan aku selagi semua orang mendustakanku, menyerahkan hartanya padaku selagi semua orang tidak mau memberikannya. Allah menganugerahkan anak darinya selagi wanita selainnya tidak memberikan padaku. Nah, ini ucapan Nabi pada saat ada yang kritik Khadijah. Nah, gitu. Di antara istri Nabi ada yang kritik Khadijah. Ya. Nah, kalau poligami gitu Pak. Ya. Kadang istri yang satu mengkritik istri yang lain. Padahal ini istrinya udah almarhum, ya kan? Karena Nabi selama Khadijah itu nikah belum pernah nikah lagi. Ya. Dalam kitab Qiraah Siyasiyah li Siratin Nabawiyah itu dianalisa itu. Kenapa Nabi itu tidak nikah pada saat selama nikah dengan Khadijah. Itu dianalisa di situ. Karena penulis itu Rawasqal Ahji, karena begitu takzimnya Nabi pada Khadijah, pada istrinya. Ya. Begitu takzimnya Nabi pada istrinya. Ya. Itu bentuk penghormatan Nabi pada Khadijah. Sehingga Nabi tidak poligami pada saat selama Khadijah masih hidup. Ya. Jadi kalau ada ustadz ya nggak poligami, ya nggak usah dipusingin. Ya. Bisa jadi, ya tadi juga bisa jadi ya, menghormati istrinya, istri perjuangan. Ngerti istri perjuangan ya Pak? Dari susah itu ya, sama si istri yang itu tuh, ya ngalami susah sampai kemudian bisa hidup stabil, enak gitu ya. Giliran enak kawin lagi. Itu penyakitnya laki-laki kan begitu ya Pak? Iya, udah enak kawin lagi dia, gitu ya. Istri perjuangan ditinggal, gitu. Ya, ada guru saya seperti itu ya. Guru saya tuh ada seperti itu. Banyaklah kiai begitu ya. Nah, saya juga punya guru seperti itu. Masih muda, masih gagah, masih ganteng. Banyak perempuan minta dinikahin. Jadi bukan
ngelamar, perempuan minta dinikahin sama beliau itu gitu. Ya. Tapi ya itu, saya kalau ingat sama istri saya ngalamin dari susah dulu, nggak tega saya nikah lagi katanya gitu. Ya. Nggak tega nikah lagi. Padahal zaman sekarang Pak, ya apalagi ulama ya kita tahu dengan kita keluar rumah ini luar biasa pemandangan aurat kebuka nih gitu. Sedemikian kebukanya ya. Nah, saya juga sekarang aja ngeliat TV itu ya, kalau nonton TV lebih ngeri nonton TV apa? TV yang siaran TV yang biasa itu daripada nonton YouTube gitu ya. Kalau nonton YouTube itu anak masih saya bisa arahin nonton apa Umar Hana gitu ya, nonton Murotal, Al-Quran gitu. Tapi kalau TV yang resmi itu malah pas iklan tuh ya Allah, iklan kondom. Mohon maaf ya, nggak ada iklan kondom tuh yang apa, yang mengajak dengan cara kebaikan gimana, nggak ada gitu. Jadi dalam kondisi seperti itu ya, orang poligami itu wajar sebenarnya. Tapi sekali lagi Nabi selama Khadijah masih hidup itu tidak pernah poligami. Makanya ibu-ibu juga kadang gitu Pak, bapak boleh kawin lagi, yang pertama harus ngikutin Nabi, kawinnya sama janda gitu. Kawin sama janda nggak boleh sama gadis Pak. Syarat yang kedua, langkahin dulu mayat saya, katanya gitu. Karena Nabi tidak pernah poligami ya, kecuali setelah istrinya meninggal seperti itu. Jadi gitu. Dan Khadijah ini satu-satunya yang ngasih anak sama Nabi ya. Istri sahnya Nabi ya. Yang memberikan anak hanya Khadijah. Selain itu hadiah dari Mauqis, Raja Mesir, Maria Al-Qibti. Itu Nabi dapat anak dari situ namanya Ibrahim, tapi itu pun meninggal gitu, ya. Jadi anak-anak Nabi ya itu semua dari Khadijah ya. Jadi Nabi punya istri ditinggal meninggal itu ada 9 itu, yang memberikan anak itu ya hanya dari Khadijah seperti itu, 9 atau 11 istrinya. Maka duka bertumpuk-tumpuk ya. 2 peristiwa ini ya, meninggalnya Abu Thalib, kemudian meninggalnya istri Nabi ya, terjadi dalam jangka waktu yang tidak terpaut lama, sehingga menorehkan perasaan duka dan lara di hati Rasulullah SAW. Belum lagi cobaan yang dilancarkan oleh kaumnya, karena dengan kematian keduanya mereka semakin berani menyakiti Nabi, mengganggu Nabi ya. Maka mendung pun menjadi bertumpuk-tumpuk. Pada saat-saat seperti itu beliau juga bersabda, aku tidak pernah menerima gangguan yang paling kubenci dari Quraisy hingga Abu Thalib meninggal ini. Artinya setelah Abu Thalib meninggal, persekusi terhadap Nabi itu semakin kuat ya, semakin keras ya. Karena penderitaan yang bertumpuk-tumpuk pada tahun itu, maka beliau menyebutnya sebagai Amul Husni ya, sebagai tahun kesedihan, tahun duka cita. Jadi tahun ke-10 kenabian itu adalah tahun kesedihan ya. Sehingga julukan ini pun terkenal ya, di dalam kalangan ahli tarikh ya, kalangan ahli sejarah, bahwa di tahun ke-10 kenabian ini dikenal dengan Amul Husni, tahun kesedihan ya, seperti itu. Jadi duka yang bertumpuk-tumpuk. Kemudian Nabi menikah dengan Saudah binti Zam'ah. Dia termasuk orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam, ikut hijrah ke Habasyah yang kedua. Suaminya masuk Islam dan hijrah bersamanya pula. Dia meninggal dunia di Habasyah, atau menurut pendapat yang lain dia meninggal dunia di Mekah pulang dari Habasyah. Beliau melamar Saudah lalu menikahinya. Dia adalah wanita pertama yang dinikahi beliau sallallahu alaihi wasallam sepeninggal Khadijah. Berarti yang ini adalah ya, janda ya. Saudah ini janda ya. Seperti itu.
Nah, kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditinggal oleh istrinya, ya, ditinggal oleh Abu Thalib, kemudian Nabi mencoba melakukan upaya dakwah ke Taif. Jadi Rajab itu Abu Thalib meninggal, Ramadan Khadijah meninggal, bulan Syawal Rasulullah berusaha berdakwah ke Taif. Karena di Taif ini ada kerabat Nabi. Jadi ada harapan Nabi. Mudah-mudahan saja dakwahnya Nabi di Taif ini diterima, seperti itu. Didampingi oleh Zaid bin Harisah, beliau menuju Taif. Setiap kali beliau melewati suatu perkampungan, beliau sampaikan dakwah Islam pada mereka. Tapi tidak ada satupun yang menerima dakwah Nabi. Setibanya di Taif, Rasulullah menemui tokoh-tokoh Taif untuk menyampaikan dakwah Islam pada mereka. Namun mereka menolak dengan mentah-mentah. Rasulullah menetap di Taif selama 10 hari. Namun setiap kali dia mendatangi tokoh-tokoh di kota tersebut, mereka justru mengusirnya. Bahkan lebih dari itu, mereka memprovokasi masyarakat awam untuk menyerang Rasulullah, mencaci makinya, bahkan mengejar-ngejar, bahkan melempari Rasulullah hingga kaki beliau berdarah-darah. Jadi digambarkan Nabi itu dikejar-kejar, ditimpuki batu sejauh 2,5 mil. Sejauh 2,5 mil. Anggaplah kalau yang paling karena 1 mil berapa itu kontroversi ya. Anggaplah itu 1,8 km. Dari sini kemana tuh Pak? 1,8 km. Dari sini ke Unpang tuh berapa kilometer? Berapa kilometer? 3 kilo ya. Setengah perjalanan ke sana. Bayangin lah sambil lari-lari ditimpukin batu. Darah keluar dari Nabi, dari tumitnya ngucur. Ya, ngucur ke bawah sampai sendalnya Nabi itu basah dengan darah. Jadi begitu luar biasa di tahun itu, tahun ke-10 itu. Sementara Zaid bin Harisah berusaha melindunginya hingga dia sendiri terluka di kepalanya. Mereka baru berhenti mengejarnya setelah keduanya berlindung di kebun milik Utbah bin Syaibah, anak Rabi'ah, sekitar 3 mil dari kota Taif. Seperti itu. Jadi mereka akhirnya baru bisa berhenti dikejar setelah 3 mil. Ini 3 mil ya, 3 mil ya. Di kebunnya miliknya bapaknya Hindun ya. Hindun binti Utbah ya. Hindun binti Utbah, istrinya Abu Sufyan ya. Mereka ini, bapaknya Hindun ini kembar ya, Utbah dan Syaibah ya. Utbah dan Syaibah, anak Rabi'ah. Disitulah Nabi mendekati pohon anggur, duduk di bawah naungannya. Di sana beliau mengadukan segala kegundahan dan kesedihan yang dialaminya ya. Nabi mendoakan dengan doa yang sangat mengiris hati ya. Ya bayangin, ditinggal paman. Sebelum ditinggal paman 3 tahun diboikot ya. Ditinggal paman, ditinggal istri, ngarep-ngarep ke Taif ya. Dan Taif ini Nabi rencanakan dengan matang, direncanakan dengan matang. Nabi sendiri yang datang. Nabi nggak ngirim utusan, Nabi sendiri yang datang. Gitu. Nabi sendiri yang datang. Hanya didampingi oleh ajudannya, istilahnya Zaid bin Harisah. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, ya, kepadamu aku mengadukan lemahnya kekuatan, wa qillati khilati, dan sedikitnya khilahku. Gitu. Jadi di sini Nabi begitu curhat kepada Allah, ya. Benar-benar merasakan kesedihannya, ya, bagaimana beliau ya kesono kemari nggak diterima dakwahnya gitu ya. Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku, kurangnya khilahku, kurangnya siasatku, dan kehinaanku di hadapan manusia. Wahai yang paling pengasih dari pemilik kasih, Engkau adalah Tuhan bagi orang-orang yang lemah. Engkaulah Tuhanku, kepada siapa Engkau akan serahkan aku?
kepada yang jauh nan bermuka masam, atau kepada musuh yang akan menguasai urusanku. Asal engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak akan peduli. Namun ampunanmu lebih luas, lebih kuharapkan untukku. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu, yang karenanya kegelapan menjadi terang benderang, dan urusan dunia akhirat menjadi baik, agar engkau tidak menurunkan kemarahanmu kepadaku atau murka kepadaku. Engkaulah yang berhak menegurku, hingga engkau rela dan tidak ada daya dan kekuatan selain denganmu. Ya. Dari situlah kemudian ya baru turun tuh hiburan-hiburan dari Allah. Ya. Di saat Nabi mencurahkan segala keluh kesahnya. Apa itu bentuk hiburan yang pertama? Ya. Pada saat ya Nabi itu tadi, kalau bahasa Betawinya ngasok gitu, istirahat. Habis capek dikejar-kejar orang Taif, istirahat di kebun anggur milik Utbah dan Saibah tadi. Ternyata Utbah dan Saibah itu melihat Rasulullah itu kasihan juga gitu. Tuh, Muhammad kayaknya kasihan juga tuh. Dia panggil budaknya. Budaknya itu namanya Adas ya. Budaknya si Utbah ini orang Nasrani ya, orang Kristen. Dipanggil budaknya untuk memetikkan setangkai anggur dan memberikannya pada Rasulullah. Maka kemudian Adas memetikkan, dikasih kepada Nabi ya. Kemudian Rasulullah menerimanya. Pas mau makan, Rasul baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Si Adas kaget ya. Si Adas, budaknya Utbah, kaget ya. Adas bilang, itu adalah ucapan yang bukan dari penduduk negeri ini, kata Adas. Ya. Dari mana kamu? Ya. Dan apa agamamu? Tanya Rasulullah kepada Adas. Ya. Saya dari negeri Niwawa. Nah, gitu. Negerinya siapa tuh Niwawa? Ya. Nabi siapa tuh? Ya. Ada yang tahu nggak Pak? Ya. Nabi yang ditelan apa? Ditelan ikan paus tuh. Ya, gitu. Ya. Jadi gitu. Ini adalah kampung dari seorang laki-laki yang soleh, Yunus bin Matta, kata Rasulullah. Ya. Dari mana kamu tahu tentang Yunus bin Matta? Tanya Adas. Ya. Kamu tahu dari mana tentang Nabi Yunus? Kata Nabi Muhammad, dia adalah saudaraku, dia dulu seorang nabi dan aku pun nabi, kata Rasulullah begitu. Disitulah Adas ya, yang dia orang soleh ya. Walaupun Nasrani, saat itu dia mencium kepala Nabi. Tangannya Nabi dicium, kakinya dicium, ya, karena tahu itu Nabi, ya. Jadi ini hiburan pertama Allah kepada Nabi. Di saat di Mekah ditolak dakwahnya, dicemooh, dianiaya, intimidasi, datang ke Taif jauh-jauh, diintimidasi, ditimpuli batu sampai berdarah-darah. Pertama kali dikasih hiburan sama Allah, ketemu orang mengakui kenabian Rasulullah, dicium, kepalanya dicium, tangannya dicium, kakinya dicium. Utbah majikannya bingung lihat dari jauh. Itu si Adas ngapain katanya? Itu Muhammad kok dicium-cium katanya gitu. Gitu. Jangan-jangan udah kena sihirnya Muhammad ini gitu udah. Mikirnya begitu aja udah. Itu jangan-jangan udah kena sihirnya Muhammad gitu. Maka Adas segera mendatangi kedua tuannya dengan tergopoh-gopoh. Ya. Ada apa gitu? Tuannya keheranan. Ya tuanku, tidak ada di atas muka bumi ini orang yang lebih baik dari dia. Dia telah menyampaikan kepada saya perkara yang hanya diketahui oleh seorang nabi. Itu orang nggak bisa. Dia hanya bisa menyampaikan perkara yang hanya bisa diketahui oleh seorang nabi. Gitu. Maka majikannya mengatakan, celakalah engkau Adas, jangan kamu tinggalkan agamamu lebih baik daripada agama orang itu. Kata Utbah dan Saibah seperti itu. Ya. Sampai jam berapa? Saat udah ini ya. Ya. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu hiburan yang pertama, ya. Dan nanti di bulan depan ya, kajian Sirah Nabawiyah yang berikutnya kita akan bahas hiburan-hiburan selanjutnya yang diberikan kepada Nabi setelah Amul Husni, setelah tahun kesedihan ya. Sampai nanti ada jin ya,
rombongan jin yang mau masuk Islam, sampai puncaknya itu Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj ini adalah bentuk hiburannya Allah kepada Nabi. Ya. Maka pulang dari Isra Mi'raj itulah muncul harapan baru, muncul semangat baru setelah Isra Mi'raj seperti itu. Maka momen Isra Mi'raj itu momen juga bagi kita kaum muslimin untuk bangkit kembali, semangat kembali seperti itu. Momen rojab seperti itu. Ya. Baik, itu yang bisa Al-Fakir sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi para jamaah sekalian, ya, untuk kita semakin mengetahui bagaimana perjuangan Nabi, bagaimana kesedihan yang dialami oleh Nabi di dalam mendakwahkan Islam, ya. Yang kalau bukan karena dakwah Nabi, ya tentu Islam juga nggak nyampe sini, gitu ya. Dan kita merasakan luar biasa nikmatnya, ya, menjadi seorang Muslim. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaallah luar biasa. Sirah Nabawiyah ini menjelaskan secara detail bagaimana perjuangan Rasulullah SAW dalam menyampaikan Islam yang begitu banyak tantangannya, yang begitu banyak rintangannya, dan Rasulullah SAW mengalami puncak-puncak kesedihan yang sangat luar biasa di saat dakwahnya ditolak, lalu kemudian ditinggal wafat oleh pamannya yang bernama Abu Thalib, lalu kemudian ditinggal wafat pula oleh istri tercintanya Khadijah. Maka ini apa namanya ya? Setelah ini nanti akan dilanjutkan kembali di pertemuan berikutnya, yaitu tentang hiburan ataupun hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pasca Amul Husni. Baik, sebelum ditutup majelis ini, mungkin ada yang masih perlu diperjelas ataupun ditanyakan, kami persilahkan. Ya, silakan Mas. Tapi ketika Abu Thalib meninggal, tetap berada pada agama Abdul Muthalib. Kemudian muncul ayat musyrik, gitu kan. Nah, sedangkan kan Abdul Muthalib itu agamanya Millah Ibrahim. Bagaimana penjelasannya? Iya. Iya, intinya pada saat dikatakan mengikuti agama Abdul Muthalib di situ, dalam artian pada masa atau pada era Abdul Muthalib ini, kalau kita kembali ke pembahasan sebelumnya, itu memang sudah terjadi penyimpangan kan, gitu. Semenjak Amr bin Luhai itu mendatangkan berhala dari Syam ke Mekah, seperti itu. Jadi kalau kembali ke pembahasan kita yang paling awal, bagaimana agamanya orang-orang Quraisy, ya, orang-orang Quraisy agamanya mengikuti Nabi Ismail, ya. Berarti mengikuti Nabi Ibrahim, seperti itu. Hanya kemudian ada penyimpangan. Kenapa? Karena ada, ya, nenek moyangnya itu namanya Amr bin Luhai, itu seorang ulamanya Quraisy saat itu, ya, dianggap orang soleh. Dia pulang dari Syam bawa berhala. Nah, disitulah kemudian ada penyimpangan, ya. Jadi kemudian tidak hanya menyembah Allah, juga ada penyembahan kepada berhala, seperti itu. Jadi seperti itu, ya. Sehingga kemudian dikatakan musyrik itu di situ, ya. Karena memang pasca Amr bin Luhai itu mendatangkan berhala dari Syam itu, ya, sehingga kemudian menyembahnya itu tidak murni hanya kepada Allah, juga menyembah kepada berhala yang dibawa oleh Amr bin Luhai. Dan dalam pandangan Amr bin Luhai, apa yang dilakukan itu baik, ya, karena dia mendapatkan itu di Syam, ya, di buminya para nabi, di kotanya para nabi, gitu, seperti itu. Tapi dalam pandangan Islam, setelah Rasulullah dilantik, ya, menjadi nabi, yaitu dijelaskan itu sesuatu yang salah, sesuatu bentuk kemusyrikan, seperti itu. Jadi gitu, ya. Alhamdulillah.